Pinjol memperluas versi penagihan, memberikan akses penuh kepada debt collector untuk melakukan pelacakan lokasi melalui IP dari handphone ataupun IMEI dari handphone. Begitulah pertanyaan yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh salah satu follower saya di Instagram, yang mana dia menyampaikan bahwasannya akan terjadi pelacakan lokasi untuk memperluas versi penagihan untuk menemukan si debitur yang tidak mau membayar. Ya, takut nggak teman-teman semuanya dengan hal seperti ini ketika saya membahas satu video tentang pelacakan lokasi debitur yang akan menemukan Anda? Siapa yang ketakutan boleh isi di dalam kolom komentar. Apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga Anda begitu ketakutan ketika terjadi yang namanya pelacakan lokasi? Silahkan isi di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya ya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak, mungkin Anda yang selalu menyempatkan waktunya untuk mencari jawaban di balik pertanyaan Anda. Untuk video kali ini yang mau kita bahas adalah tentang pelacakan lokasi, yang mana ini makin memperluas penagihan. Dia akan menemukan alamat rumah, bahkan sampai dengan alamat kantor, sampai dengan alamat di mana Anda biasa nongkrong. Pastinya terkadang teman-teman pasti berasumsi berbeda nih. Bang, mungkin nggak ya dia melakukan penyadapan melalui IMEI handphone saya? Bang, harus nggak ya saya ganti nomor aja, ganti HP bahkan sekalian? Bang, harus nggak ya saya pindah rumah dan segala macam? Banyak yang muncul. Ya, asumsi-asumsi itu banyak yang muncul. Oke. Untuk teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, pasti gitu loh ya, Anda pasti ketakutan ketika hal ini terjadi. Saya mau mengajak teman-teman semuanya dulu kepada satu hal yang mana kemarin sempat juga saya bahas teman-teman semuanya, biar Anda melihat lagi tentang bahasa-bahasa yang selalu Anda dapatkan bahwasannya ini akan terjadi pelacakan lokasi. Tapi saya mau bawa Anda dulu ke satu WhatsApp yang mana di sini Anda boleh lihat data valid yang dicantumkan. Foto selfie, foto KTP, alamat rumah dan kantor, nomor rekening bank, jenis HP lengkap beserta alamat IP-nya. Tidak ada pembayaran di jam 13.30 siang. Ini seluruh data Anda akan kami laporkan ke kolektor lanjutan perusahaan resmi. Oke, ini kebetulan chat dari salah satu pinjol legal ada kami. Oke. Kenapa saya ambil contoh yang ini? Biar kita sama-sama membuktikan semuanya. Mungkin teman-teman kebingungan tentang mereka membaca jenis HP lengkap beserta alamat IP-nya. Ketika terjadi chat WhatsApp yang mana mereka melacak lokasi katanya, pasti Anda akan berdalih telah terjadi penyadapan melalui IMEI handphone. Tapi tanpa Anda sadari, di atas sudah dijelaskan, pertama ada foto selfie, kedua ada foto KTP. Ingat, di dalam KTP itu bukan hanya semata nama dan tanggal lahirmu, tapi di dalam KTP itu ada provinsinya, ada kabupatennya, ada kelurahannya, ada RT RW tempat kamu tinggal. Jadi kalau misalnya ya debt collector mengetahui alamatmu, itu hal yang wajar karena dia meminta KTP-mu. Ya, untuk kita mengajukan kepinjaman online kita harus foto selfie wajah, foto KTP. Kenapa begitu Anda telat bayar, terus tiba-tiba si debt collector mengirimkan alamat patokan Anda berapa jauh lagi nih dari rumah sakit ini misalnya, atau dari Pertamina ini, kenapa Anda bisa bingung? Kenapa Anda langsung ketakutan? Bang, dia bisa tahu alamat saya bang, dia bisa lacak bang, dia tahu di lingkungan sekitar saya dan segala macam. Alamat kamu diketik di Google, ya, ketik alamatmu yang sekarang di Google, nanti akan ada foto
kamu klik foto itu dan kamu putar. Itu fasilitas yang diberikan oleh Google Map. Google untuk melihat lokasi, lihat di sekitar. Apa aja yang ada di sekitaran lingkunganmu, itu hal wajar. Nggak perlu dikhawatirkan. Habis itu ada pelacakan lokasi. Ngapain dia melacak lokasi? Ngapain dia harus capek-capek buka-buka hal ini segala macam, scroll segala macam untuk mencari lokasimu. Sementara di dalam KTP-mu itu sudah ada provinsinya, sudah ada kabupatennya, sudah ada kecamatannya, RT, RW, kelurahannya lengkap di sana. Ya, ini hanya permainan kata-kata teman-teman semuanya. Tapi terkadang karena ketakutan yang terlalu berlebihan, kita sering dibuat tidak sadar. Dan habis itu lagi, teman-teman juga sering bertanya sama saya, Bang, saya ini sudah tidak tinggal di alamat KTP saya lagi. Saya sudah pindah ke domisili tempat lain. Tapi debt collector masih mengetahui di mana saya berada. Itu sebenarnya perkara simpel, teman-teman semuanya. Perkara yang sangat mudah. Pertama, ya, mungkin Anda masih menggunakan nomor yang sama. Di nomor yang sama, ketika orang meng-save nomor Anda itu dengan berbeda-beda nama, dengan berbeda-beda inisial. Ya, bisa jadi diinisialin nama Anda si A misalnya, dan Anda bekerja di perusahaan kelapa misalnya, si A kelapa dibikin, atau Anda misalnya seorang supir, misalnya dibikin si B supir misalnya. Dan dari sana itu si debt collector ini bisa melacak Anda juga. Oh, ini perusahaan apa sih sebenarnya? Kenapa inisial namanya selalu dengan hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang sering menyebutkan nama Anda di belakangnya dengan inisial, alamat, dan domisili Anda. Misalnya si A di simpang 4 misalnya gitu, atau si B di simpang 3 misalnya. Dan dia akan lihat simpang 3 mana ini. Ya, itu perkara yang sangat mudah. Habis itu lagi, kenapa debt collector bisa tahu alamat domisili Anda sekarang? Mungkin mereka sudah sampai ke lapangan, ke tempat alamat di mana KTP Anda berada. Oke, alamat KTP Anda. Dan dia ini kan tidak bodoh, dia itu bukan patung teman-teman semuanya. Begitu dia sampai di rumah Anda, dia mengetahui orang tidak ada di rumah, nggak mungkin dong dia hanya berdiam diri. Otomatis Anda ini kan hidup berdampingan, hidup bertetangga. Dia bertanya sama tetangga Anda, Bu, Pak, di mana orang yang bersangkutan? Oh, orang yang bersangkutan sudah pindah no, ke sana alamatnya, ke sana alamatnya. Itu perkara simpel. Ya, jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Di mana bang? Dia bisa tahu alamat saya yang baru, tempat kerja saya, tempat nongkrong saya. Itu hal gampang. Ketika dia sudah sampai di satu alamat, habis itu dia akan bertanya di sana, di mana biasanya dia duduk? Oh, dia duduk di sana biasanya. Di mana dia bekerja? Oh, dia bekerja di perusahaan itu. Ini tetanggamu yang menyampaikan. Atau ya, bisa juga dia menghubungi kontak daruratmu. Dan karena kontak daruratmu ini tidak mau dia diikut campurkan dalam hal ini, sehingga dia menyampaikan, oh yang bersangkutan sudah pindah, samperin aja ke sana. Oh yang bersangkutan sudah di sana, samperin aja ke tempat kerjanya dan segala macam. Masih banyak hal lainnya. Dan apa yang harus kita lakukan bang? Yang kita lakukan, kita tetap tenang aja. Nggak ada yang perlu kita takutkan dalam posisi ini. Ya, kita telat bayar pinjol, 1 hari telat bayar pinjol, kita sudah dibebankan dengan denda. Kita tidak mampu bayar pinjol, sudah ada risiko yang menanti kita. Nama kita akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya, jadi kita nggak usah terlalu membesar-besarkan soal problem debt collector. Tapi kalau ada bahasa-bahasa akan melakukan pelacakan lokasi, menemukan alamat rumah, menemukan alamat kantor dan segala macam, itu hanya perkara simpel teman-teman semuanya. Kan saya sudah tunjukkan tadi contoh-contohnya. Ini bukan berarti handphone Anda disadap melalui emailnya. Dan kita bisa membuktikan hal itu. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa handphone kita ini tidak disadap melalui emailnya? Ya, Anda tinggal cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Ya, masuk dengan nomor baru, daftar lagi WA Anda. Usahakan nomor baru jangan didaftarkan dengan nick Anda. Habis itu daftarkan WA Anda, biarkan handphone Anda standby selama 1 minggu atau 2 minggu, jangan dibagikan kepada siapapun. Ya, baik itu teman, rekan kerja dan segala macam. Dan kita lihat nanti. Kalau memang dia menyadap handphone Anda melalui emailnya, dia akan tahu posisi Anda. Ya,
Tapi kalau hal itu tidak ada, dia nggak akan tahu. Kayak gitu kita membuktikannya. Bukan hanya semata kita tiba-tiba dia bilangin dia akan melacak lokasi, tiba-tiba kita takut bahwa kita memponis handphone kita telah disadap melalui emailnya dan kita harus ganti nomor dan segala macam. Ini butuh biaya lagi. Ya, kita ganti handphone misalnya gitu kan. Kalau hanya semata ganti nomor, mohon maaf, hanya semata ganti nomor, itu bisa kita modal 20.000. Tapi kalau ganti handphone enggak. Ya, kadang teman-teman kan langsung memponis bahwa handphone saya sudah disadap. Ini nggak bisa dibiarkan lagi nih. Sesegera mungkin saya harus ganti dan segala macam. Jangan. Ya, makanya teman-teman semuanya, pikirkanlah dengan matang. Ketika Anda menemukan pelacakan-pelacakan lokasi itu, cukup Anda tertawa aja. Debt collector akan mencoba menguasai pemikiran Anda dari sisi yang berbeda. Bahkan dia akan melihat celah mana aja yang mampu dia kuasai, dan dia akan mencoba melakukan penekanan terhadap diri Anda di celah itu. Yang penting bagi dia adalah bagaimana target yang ditetapkan oleh perusahaan bisa mereka capai. Ya, makanya segala hal akan dilakukan. Jadi kalau teman-teman mendapatkan, wah kita akan dilacak lokasi, tempat berada kita, segala macam dan segala macam, tidak usah percaya. Ya, makanya saya sampaikan, daripada pemikiran Anda melalang buana setiap hari, mendapatkan SMS, mendapatkan WhatsApp, mendapatkan telepon, email, dan itu menimbulkan kekacauan dalam pemikiran Anda, mendingan ambil satu keputusan yang paling tepat, ganti nomor, reset HP ke dalam pabrik. Selesai. Perkaranya selesai sampai di sana. Anda tidak nambah beban Anda bisa fokus bekerja dan berusaha. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau masih dapat chat-chat WhatsApp dari DC yang mana dia akan melakukan pelacakan lokasi, cukup senyumin aja, tidak usah baper dengan ucapan itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.